Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah. Setiap harinya, ada banyak sekali nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur, sampai tidur kembali. Bahkan saking banyaknya nikmat tersebut, kita takkan mampu menghitungnya satu persatu. Mulai dari nikmatnya hidup sehat, mempunyai rumah, nikmat iman, nikmat akal, dan lain sebagainya. Masya Allah, banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah seharusnya membuat kita menjadi hamba yang bersyukur. Karena dengan syukurlah akan Allah tambahkan nikmatnya. Saking banyaknya nikmat tersebut, Allah mengatakan kita tidak akan bisa menghitungnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Nahl ayat 18 yang berbunyi, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwasanya Allah akan menambahkan nikmatnya ketika kita hidup dengan rasa syukur kepada Allah. Secara umum, syukur terbagi menjadi 4, yakni syukur lewat ucapan, syukur dengan lidah, syukur lewat hati, dan yang terakhir adalah syukur lewat anggota badan. Syukur lewat ucapan. Yang dimaksud dengan syukur lewat ucapan ialah senantiasa memuji Allah, dan menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada manusia lain. Kedua, syukur dengan lidah. Adapun cara yang bisa dilakukan ialah dengan terus berzikir dan berusaha memperbanyak zikrullah, atau berzikir kepada Allah. Dalam hal ini, Aisyah menyebutkan, bahwasanya Rasulullah selalu berzikir setiap kali ada kesempatan semasa hidupnya. Ketiga, syukur dengan hati. Yang dimaksud syukur dengan hati dijelaskan di dalam Al-Nahl ayat 53, yang artinya, "Dan segala nikmat yang ada padamu berasal dari Allah. Maka ketika kamu ditimpa kesengsaraan, maka hanya kepadanyalah kamu meminta pertolongan." Keempat, syukur dengan anggota badan, yaitu dengan selalu melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Bersyukur adalah amalan yang mudah diucapkan, tapi sulit dipraktekkan. Berapa banyak di antara kita yang lisannya sibuk berkata, "Aku bersyukur," padahal dalam hatinya penuh kebencian. Entah itu dikarenakan iri dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, atau yang lainnya, nauzubillah. Sesulit apapun syukur, kita tetap harus berupaya melakukannya. Ada salah satu kisah sahabat Abu Kilabah. Abu Kilabah adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal selalu bersyukur. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau termasuk seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadits dari Anas bin Malik. Mengutip dari buku Kearifan Islam karya Maulana Wahiduddin Khan, Abu Kilabah berasal dari kota Basrah dan wafat di Syam pada tahun 104 H. Ia juga merupakan seorang yang masyhur sebagai ahli ibadah dan zuhud. Sosok Abu Kilabah memiliki kepribadian selalu bersyukur terhadap rahmat Allah dan selalu haus akan ilmu. Suatu hari, Abu Kilabah pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling kaya?" Kemudian ia menjawab, "Orang yang paling kaya adalah orang yang bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya." "Lalu siapakah orang yang paling berilmu?" tanya seseorang itu lagi. Abu Kilabah menjawab, "Orang yang selalu meningkatkan pengetahuannya melalui pemberian itu." Kisah Abu Kilabah yang selalu bersyukur dan sabar dalam setiap keadaan. Kisah Abu Kilabah yang selalu bersyukur dikisahkan dalam buku Rahasia Dahsyat di Balik Kata Syukur karya Yana Adam, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad pernah mengatakan, "Suatu hari, aku pernah berada di daerah perbatasan, wilayah Arish di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari bentuknya menunjukkan bahwa pemiliknya orang yang sangat miskin. Lalu, aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Aku melihat ada seorang laki-laki, tetapi bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki itu sedang berbaring dengan tangan dan kakinya yang buntung, telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Dari lisannya, orang tersebut mengucapkan, 'Ya Allah,
berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain. Lantas aku pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Sang laki-laki pemilik kemah menjawab, "Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung apa yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Aku kembali bertanya, "Bersyukur atas apa?" Laki-laki pemilik kemah menjawab lagi, "Tidakkah engkau melihat Dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur? Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid dan ia pula yang menyuapiku. Namun, sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?" Aku pun menyanggupi permohonannya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikerubungi oleh singa. Ternyata, anak laki-laki tersebut telah diterkam oleh kumpulan singa. Mengetahui tragedi itu, aku pun bingung bagaimana cara mengatakan kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku lalu kembali dan berkata kepadanya untuk menghiburnya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Lelaki itu menjawab, "Iya, aku tahu kisahnya." Kemudian aku bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Ia menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Aku bertanya kembali, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Lagi-lagi ia menjawab, "Ia bersabar." Aku kembali memberi pertanyaan, "Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya, bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia tetap bersabar." Aku kembali bertanya yang terakhir kali, "Ia juga diuji dengan penyakit di badannya, bagaimana keadaannya?" Ia menjawab dan balik bertanya, "Ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku di mana anakku?" Lalu aku berkata, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau." Selanjutnya, laki-laki pemilik kemah itu berkata, "Alhamdulillah, yang Dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka." Kemudian ia menarik napas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya di tangan, kututupi dengan jubahku, dan meminta bantuan kepada 4 orang laki-laki yang lewat mengendarai kuda untuk mengurus jenazahnya. Keempat laki-laki tersebut ternyata mengenali jenazah yang tinggal di kemah kecil. Mereka berkata, "Ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas." Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun, ia menolak jabatan tersebut. Sosok Abu Kilabah memiliki kepribadian selalu bersyukur terhadap rahmat Allah dan selalu haus akan ilmu. Suatu hari, Abu Kilabah pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling kaya?" Kemudian ia menjawab, "Orang yang paling kaya adalah orang yang bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya." "Lalu siapakah orang yang paling berilmu?" tanya seseorang itu lagi. Abu Kilabah menjawab, "Orang yang selalu meningkatkan pengetahuannya melalui pemberian itu." Kisah Abu Kilabah yang selalu bersyukur dan sabar dalam setiap keadaan. Abdullah bin Muhammad pernah mengatakan, "Suatu hari, aku pernah berada di daerah perbatasan, wilayah Arish di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari bentuknya menunjukkan bahwa pemiliknya orang yang sangat miskin. Lalu, aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Aku melihat ada seorang laki-laki, tetapi bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki itu sedang berbaring dengan tangan dan kakinya yang buntung, telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara." Hadirin yang dirahmati Allah, sejauh ini, sudah sampai mana syukur kita?
Apakah kita bersyukur hanya saat diberikan kesenangan saja? Misal, ketika naik gaji, dapat tunjangan banyak, mendapatkan anak yang diidam-idamkan saja. Jika iya, ketahuilah bahwasanya kita juga harus bersyukur atas ketetapannya. Termasuk hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Mulai sekarang, marilah kita mensyukuri apapun yang telah diberikannya, sekecil apapun itu. Semoga Allah menjadikan kita sebagai salah satu hamba-Nya yang pandai bersyukur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.